Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi gratis dari kami. Terima kasih. Ini enggak, satu kampung ustadz cuma 3, saling berantem lagi. Kenapa? Karena tujuannya bukan Allah, tujuannya perut, tujuannya nyari banyak jamaah, tujuannya uang, tujuannya amplop. Kalau tujuannya Allah, nggak bakal saling berantem. Paham? Paham. Jangankan itu, pemilihan takmir masjid ketuanya aja seberantem kok. Iya kan? Ya, betul. Mau milih ketua takmir masjid berantem, bayangin. Apa-apaan? Itu mau cari uang dari masjid. Waladina ya'lamun, waladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? La yastawuna abada, tidak akan pernah sama. La fid dunya wa la fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Tidak akan pernah sama. Bahkan dikatakan di akhirat Allah berikan kepada ulama 700 derajat. Ma baina darajataini masiratu 500 am. Di antara 2 derajat itu perjalanannya 500 tahun perjalanan kaki. Dari derajat pertama ke derajat kedua 500 tahun perjalanan kaki. Derajat kedua ke derajat ketiga 500 tahun perjalanan kaki. Sampai 700 derajat. Ulama udah sampai di surga, kita masih ngerangkak di mahsyar. Kita mau menyamakan diri kita. Jangan. Oh, sama-sama makan nasi. Agak orang goblok. Enggak ngerti Al-Quran, ngerti agama. Jangan pernah menyamakan diri kita dengan para ulama. Ulama, ulama enggak sama. Di dunia enggak sama, di akhirat enggak sama. Ente memandang wajah ulama. Ente pikir sama. Mandang wajah orang berilmu, ini cuma memandang aja, itu bayangin. Memandang. Mandang wajah orang berilmu dengan mandang wajahnya Deden yang jelek ini. Enggak sama. Nadhruka qala Rasul, nadhruka ila wajhil alim nadratan fa fariha biha fa khalaqallahu min tilka nadhra malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Ente memandang wajah ulama satu kali pandangan, pandangan kebahagiaan, pandangan cinta. Ente memandang ulama dengan pandangan cinta, maka dengan satu kali pandangan tersebut agar Allah ciptakan malaikat yang memohon ampun bagi ente sampai datangnya hari kiamat. Ente mandang wajah Deden, yang datang bukan malaikat, yang mohon ampun bukan malaikat, yang ada iblis datang melaknat ente karena mandang wajah dia, karena dia iblis. Sama memandang wajah ulama dengan memandang selain wajah ulama. Dari segi memandang saja nggak sama. Itu dari segi pandangan aja, dohiriyah nyata nggak sama. Kita mandang wajah ulama ibadah. Makanya jangan pernah menyamakan diri kita dengan ulama. Jadi pejabat harus tahu diri. Karena tadi dikatakan rusaknya manusia karena 2, ulama dan kalau 2 ini udah rusak. Tidak taghayyarul ru'us, taghayyarul mar'us. Kalau kepala itu udah rusak, pemimpin rusak, yang dipimpin pun akan rusak. Para pejabat adalah pemimpin rakyat, pemimpin negara. Para ulama adalah pemimpin Islam. Para ulama adalah pemimpin umat. Nah, kalau 2 pemimpin ini rusak, pemimpinnya udah rusak, maka yang dipimpin pun pasti rusak. Anak tanya, ular kalau kepalanya ke kanan, ekornya ke kanan apa ke kiri? Hah? Kalau kepala ke kanan, ekor ke mana? Kanan. Kiri, mana ada otak. Itu ikan tuh, ikan arwana. Kalau kepalanya ke kanan, kepala kanan ya ekor ke kanan, kepala ke kiri ya ekor ke kiri. Kadang-kadang juga. Nah, makanya pejabat harus tahu dirinya kok. Tadi yang sudah jelaskan bahwasanya jangan pernah menyamakan diri dengan ulama. Sering kan ada bilang, ini nih karpet yang diduduki. Karpet yang diduduki oleh orang yang menuntut ilmu itu lebih mulia, lebih utama, lebih agung daripada kursi-kursi kekuasaan walaupun terbuat dari emas.
Nah, ulamanya juga harus tahu diri. Tahu dirinya bagaimana? Berilmu. Ente harus tahu diri, ente berilmu, nasihati itu kalau ada yang salah. Kalau ente nggak nasihati, ente berdosa. Jangan justru malah kebalikannya. Harusnya mereka yang ikut ente dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan, dalam hal kepatuhan, dalam hal ketundukan kepada Allah. Ini enggak masuk ke dalam lingkup itu, malah ikut-ikutan kok. Jadi nggak bakal benar, nggak bakal sampai kapan pun nggak bakal benar. Kalau dua tadi ini kata Rasulullah SAW, dua golongan ini rusak, rusak sana. Makanya anak punya wasiat pada seluruh para ulama, para habaib, para kiai, para ustaz. Apapun ormasmu, apapun benderamu, apapun manhajmu, apapun madhabmu di Indonesia, selama bukan aliran sesat, bersatu. Mau yang tua, mau yang muda, mau bendera hijau, mau benderanya kuning, mau benderanya putih, bersatu semuanya. Kalau ulamanya udah bersatu, baru bisa bersatu dan dijabat, baru untuk negara, bakal jadi negara yang baik, makmur, sejahtera, sentosa, baldatul thayyibatul warabul ghafur. Ini enggak, jangankan urusan majelis taklim. Nih, di kampung ini kerjaan intelijen. Ente, di kampung ini ada berapa ustaz? Ada berapa ustaz? Ya berapa? Berapa ada? Ada berapa? Ente kira-kira aja. Kampung ini mana? Madura. Ada berapa ustaz? 20 ustaz. 20 lebih. Ya itu lah 20. Saling berantem nggak? Jujur aja. Jujur. Hah? Apa? Enggak. Iya, ada yang saling berantem nggak? 20 itu. Yang 20 itu saling berantem. Ada yang saling berantem kan? Iya, sebagian saling berantem sama lain kan? Iya kan? Ente tahu kampung ini tuh berapa ribu orang? 3.000 orang. Andaikan Nabi dan Rasul yang 3.000 lebih Allah utus di kampung ente yang jumlah penduduknya 3.000, itu para Nabi dan Rasul nggak bakal saling berantem. Kenapa? Karena para Nabi dan Rasul tujuannya Allah. Ini enggak, satu kampung ustadz cuma 3 saling berantem lagi. Kenapa? Karena tujuannya bukan Allah, tujuannya perut, tujuannya nyari banyak jamaah, tujuannya uang, tujuannya amplop. Kalau tujuannya Allah, nggak bakal saling berantem. Paham? Paham. Jangankan itu, pemilihan takmir masjid ketuanya aja seberantem. Iya kan? Ya, betul. Mau milih ketua takmir masjid berantem, bayangin. Apa-apaan? Itu cari uang dari masjid. Kalau udah begitu nggak benar berarti. Pemilihan ketua takmir masjid berantem. Oh jangan milih ini, satu milih ini lah. Urusan masjid berantem. Berarti udah niatnya nggak benar. Niatnya berarti bukan mau menghidupkan masjid, tapi cari hidup dari masjid. Nah makanya, yakni apapun benderanya, yakni jangan hanya karena berbeda bendera terus mau saling hasut, saling berantem. Apapun benderanya, ulama bersatu. Ketika ulama sudah bisa bersatu, baru umarok bersatu. Nah ketika dua golongan ini sudah baik, yakni surfani, dua golongan yang sudah baik, maka seluruh manusia bakal baik. Manusia apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun rasanya, apapun warna kulitnya. Mana yang Anda sampaikan, semua kita di Indonesia ada Islam, kita mayoritas, ada Kristen terbagi dua, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan lain-lainnya. Kita yang Islam, walaupun kita berbeda-beda, ada yang mazhabnya Syafi'i, paling banyak Syafi'i, orang mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi, ada yang pakai kunut, ada yang enggak, ada yang macam-macam, ada yang maulid, kalau kita orang maulidan, ada yang enggak maulidan, kita saling menghargai. Walaupun hanya berbeda masalah furu'iyah, tapi kita disatukan dengan apa? Satu agama. Apa itu? Islam. Yang berbeda agama,
Kita disatukan dengan apa? Dengan satu bangsa.